Shalom Bu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, semuanya semangat di dalam Tuhan. Saat pagi hari ini, saatnya kita bersama-sama bersatu hati memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di tengah-tengah kita. Hadir di sini, kami mau memuji, angkat, menyembah Tuhan. Mari memuji, angkat dan menyembah, sebab Allah, yes Tuhan, katakan ini saatnya berdiri di altarnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Guru hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Bersama para malaikat menyembah, mari puji, mari puji Yesusku. Hadirannya ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari memuji, angkat tanganmu, angkat tanganmu, menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Yesusku, Yesusku. Hadiratnya, oh kita masuk kata sucinya, kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, Yesusku. Saudara sudah untuk bangkit berdiri. Kita masih kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari kita masuk kata sucinya, kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari Yesusku, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu, haleluya, rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dia nyatakan kehadiratnya, haleluya. Dia urapi setiap hati kita, Dia penuhi, haleluya. Lebih lagi sembah Dia, haleluya. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan, oh glory, 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 haleluya.
menyembahmu, kami naikkan syukurku kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Katakan kau sembah, ku sembah. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Angkat tanganmu untuk memuji nama Dia. Katakan kau sembah, kau sembah. Kau sembah, kau sembah. Ya Tuhan, kami mau sembah-Mu saat pagi hari ini dengan penuh kesungguhan hati Bapa, dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Ku sembah, oh, aku sembah. Yes Tuhan. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji menyatakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkati ibadah saat pagi hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan, akhirnya Bapa, kami siap menerima setiap berkat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita saudara. Siap puji Tuhan. Bila setiap penjuru boleh sama-sama muji nama Tuhan. Allahku dahsyat, dari utara, selatan, barat, timur, semuanya muji nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanding tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih bersukacita lagi. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, yes. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah, yes. Seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat. Tinggikan Allahku dahsyat. Sujud menyembah, tinggi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sekali lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Tema minggu ini apa Bapak Saudara? Bulan ini apa Bapak Saudara? The power. Yes, testimoni adalah kesaksian, kekuatan dari kesaksian. Setiap kita diberikan kekuatan untuk bersaksi. Siapa yang memberikannya? Tuhan Allah, sumber kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki bumi, hanya kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga. Tiada yang mungkin di bumi, hanya kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyakku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan yang kami miliki di surga. Amin.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kataku andalkan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti katakan dengan penuh iman, Allah kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi dengan penuh iman, Allah sumber. Yes. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Amin, katakan selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Dialah hanya Allah saja yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan terlebih dahulu doa bersama, nanti akan dipimpin saudara. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu ya Allah. Berabas untuk kami dan sebentar lagi kami akan berikan persembahan. Kiranya Engkau terima persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu dan memajukan kerajaan-Mu. Dan berkatilah setiap yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan satu pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Bertekun terus, bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai, bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Biarlah setiap kita dimampukan untuk bersaksi terus. Amin. Haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukti kebesaran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah singer dan choir memuji nama Tuhan. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan daya-Mu. Ku serahkan hidupku, unikah denganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebenaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti. Saudara pemain sedang tuh bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Waktu kamu silakan pada bantuan kata Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Kami meyakini Tuhan bahwa bersama Tuhan itu adalah bukti kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bagi kami Tuhan lebih daripada cukup. Bersama Tuhan lebih daripada cukup. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diberkati dengan pujiannya sudah kami naikkan. Kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Buka setiap hati kami. Berikan kami kerelaan untuk dibentuk, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan juga urapi hamba dalam segala keterbatasan hamba, supaya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom.
Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Ini hawanya itu kayak syahdu-syahdu gitu ya. Jangan sampai semangat kita seperti karak sing belum di PP ya, melempem gitu ya. Pagi hari ini walaupun di luar sana syahdu, tapi di tempat ini shining, brightling, ya, sparkling gitu ya. Hari ini di ruangan ini dengan penuh dengan sukacita, dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya merasa bahwa, apa saya tok yang merasa ya, waktu begitu cepat ya Bapak Ibu Saudara. Saya merasa bahwa baru-baru ini baru sibuk ngurusin Natal gitu. Tapi ini sudah masuk bulan ketiga. Luar biasa cepat gitu, rasanya kok cepet banget gitu. Apa saya aja yang ngerasain? Gimana Bu Retno? Waduh. Lah ya, merasa waktunya rasa cepat dan rasanya semakin tua kita gitu ya. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang dengan keadaan baik, semua sehat, amin. Amin. Pagi hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap boleh ambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita semua siap untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tema bulan ini The Power of Testimony. Ya, ngomongnya harus pelafalannya benar gitu ya. The power of testimony gitu. Kekuatan kesaksian yang sejati. Saya diberi subtema pada pagi hari ini bukan sekedar kata-kata. Seperti apa yang dunia katakan, ojo mau ngomong gitu ya. Ojo mau ngomong gitu. Kita mau buka sama-sama di 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima. Ini ayat nats kita bulan ini. Jadi kita akan membaca terus ayat ini baik di ibadah raya, di oikos, maupun di ibadah-ibadah metanex, komboa kemarin sudah gitu ya. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar. Di minggu yang pertama, Bapak Gembala sudah menyampaikan bagaimana latar belakang dari jemaat Korintus. Kayak saya spill sedikit-sedikit ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan di minggu kemarin, pasti sudah memahami. Tapi saya mau ulang, latar belakang jemaat Korintus itu adalah jemaat Korintus itu jemaat yang kaya raya. Baik dalam materi maupun karunia roh. Mereka hidup di kota besar, hidup di kota perdagangan, sehingga mereka memiliki kekayaan, memiliki, dan di akhir tulisan Rasul Paulus ini mereka memiliki karunia roh, kaya akan karunia roh. Lalu jemaat ini pandai secara intelektual dan fasih berdebat. Karena pinter jadi bisa diajak debat. Lalu tapi sayangnya jemaat ini amoral Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali dosa yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka juga melakukan dosa. Dan jemaat di Korintus ini jemaat yang miskin kasih. Mereka punya banyak uang, mereka punya kepintaran, tetapi mereka miskin dalam kasih. Mereka tidak mempunyai kasih. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga memiliki latar belakang yang super wow. Bila dibandingkan dengan jemaat Korintus, Rasul Paulus tidak kalah berkualitasnya. Karena Rasul Paulus itu keturunan Yahudi suku Benyamin, orang Ibrani asli, disunat pada hari ke-8, orang Farisi dan penganiaya jemaat. Kenapa orang Farisi dan penganiaya jemaat itu
dikatakan sebagai sebuah kebanggaan. Karena pada waktu itu Rasul Paulus itu menganut kepercayaan Yahudi, di mana orang Farisi itu orang on the top-nya orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi ini orang yang sangat mengerti tentang hukum Taurat dan dia melakukannya dalam taat sama agamanya. Penganiaya jemaat, karena pada waktu itu orang-orang Kristen itu dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita membacanya sebagai orang Kristen, penganiaya jemaat kok kebanggaan gitu ya. Apakah itu bukan sesuatu hal yang tidak baik? Bagi kita itu hal yang tidak baik. Tetapi bagi orang Yahudi pada waktu itu, penganiaya jemaat itu sudah hal yang luar biasa. Dia sangat loyal dengan agamanya. Dia sangat mengikuti, sangat melakukan apa yang agama Yahudi lakukan gitu. Dan itu dianggap sebagai orang Yahudi sesuatu yang luar biasa. Nah, jika dilihat dari latar belakang di atas Bapak Ibu Saudara, kualitas Paulus itu sangat bisa menandingi kualitas jemaat di Korintus. Mereka orang pintar, mereka bisa berdebat, mereka adalah filsafat, mereka punya opini yang luar biasa. Rasul Paulus juga punya latar belakang yang sungguh membanggakan. Kalau ngomongin debat mungkin Rasul Paulus juga bisa gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memilih untuk menggunakan kata-kata yang sederhana dalam suratnya untuk jemaat di Korintus. Bukan dengan kata-kata indah ataupun kata-kata hikmat. Jadi Rasul Paulus memilih untuk menggunakan kata-kata yang sederhana saja untuk menyampaikan suratnya pada jemaat di Korintus, bukan dengan berdebat dengan mereka. Di sini kita bisa lihat dalam ayat nas kita ada 2 kali Rasul Paulus mengatakan. Di ayat yang pertama, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Di ayat pertama, Rasul Paulus sudah menyampaikan bahwa Rasul Paulus datang bukan dengan kata-kata yang indah ataupun kata-kata yang hikmat. Di ayat yang keempat diulang lagi sama Rasul Paulus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Di sini jika kalimat ini diulang, maka ini adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. Bahwa kata-kata hikmat, kata-kata indah itu tidak selalu bisa untuk menjadi kesaksian bagi kita. Kesaksian itu kita berbicara, kita menyampaikan sesuatu tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkesaksian dengan kata-kata. Tetapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bukan kata-kata indah, kata-kata yang runtut, yang mungkin mengikuti SPO gitu lah. Kalau bahasa sekarang apa ya? Zaman saya sekolah SPOK gitu ya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa bukan itu yang utama, Bapak Ibu Saudara. Boleh kita ngomong dengan belepotan ketika kita bersaksi. Tetapi ada hal yang jangan kita lupakan ketika kita menyampaikan kesaksian. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kesaksian tidak berarti tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita boleh ngomong belepotan, tetapi ketika kita menggunakan kekuatan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang bekerja. Kita menggunakan kata-kata yang indah, sudah ditulis dulu dari rumah, sudah disusun dulu dengan sangat luar biasa. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kekuatan Roh Kudus, itu akan menjadi sia-sia. Kata-kata itu hanya orang dengar saja, tetapi tidak merasuk dalam hati. Kecakapan manusia dalam menyampaikan kesaksian, bahkan ketika menyampaikan firman Tuhan, sangat bisa dipelajari. Berdiri di depan sini untuk menyampaikan kesaksian, kita bisa belajar dari orang lain. Ketika orang sering
berjumpa dengan orang lain, sering ngomong di depan, maka itu akan melatih kefasifan ketika kita berbicara. Kita bisa belajar itu Bapak Ibu Saudara. Cara ngomong yang baik, cara khotbah yang baik, cara menyampaikan kesaksian yang baik, itu semua bisa kita pelajari kalau kita mau. Tetapi ketika kita tidak menggunakan kuasa Roh Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Kesaksian kita hanya menjadi kesaksian belaka, tetapi tidak merasuk dalam diri orang-orang yang mendengar kita. Karena apa? Karena yang menyentuh setiap hati orang yang mendengar itu adalah kekuatan Roh Kudus. Itu adalah kekuatan Roh Allah, bukan dengan apa yang kita katakan. Roh Allah itu bekerja dengan caranya sendiri. Terkadang ketika kita mau menyampaikan khotbah, ini yang sering kali saya lakukan karena saya awam dalam berkhotbah. Maksudnya setelah di MCC ini saya mulai berkhotbah gitulah. Kadang ada keinginan untuk menyampaikan dengan kata-kata yang indah supaya jemaat itu boleh terenyuh, jemaat itu boleh istilahnya merasa oh iya aku berdosa Tuhan lewat kata-kata saya, lewat apa yang sudah saya persiapkan. Yang tidak saya sadari bahwa itu bukan tugas saya ternyata. Itu tugas Roh Kudus yang menyentuh setiap hati jemaat Tuhan. Yang menyentuh setiap hati orang-orang yang mendengar kesaksian kita. Jadi ketika kita menggunakan kemampuan kita sendiri, ketika kita berharap dengan kekuatan kita sendiri, maka yang ada kesaksian kita hanya menjadi kesaksian belaka. Orang akan mendengar kesaksian kita di tempat ini, tetapi ketika kita pulang itu tidak akan menjadi value apapun, nilai apapun dalam diri orang tersebut. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan kekuatan Roh Allah ketika kita menyampaikan kesaksian. Nah Bapak Ibu Saudara, kesombongan manusia itu sering membuat Roh Allah tidak bekerja dalam kesaksian kita. Tidak bekerja bukan berarti Roh Allah itu mutung Bapak Ibu ya. Wah, kowe orang nganggo aku ya wes, aku tidak mau bekerja gitu. Bukan berarti Roh Allah itu baperan gitu loh. Ketika kita tidak menggunakan kekuatan Roh Allah itu mutung. Pribadi ini mutung, tidak mau bekerja. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa pintar, ketika kita merasa hebat, ini kan kesombongan manusia semua kan. Wah, saya wis biasa di depan, saya wis biasa ngomong di depan. Aku pasti bisa menyampaikan kesaksian. Omonganku pasti bisa didengar, pasti bisa dipahami. Kita merasa mampu, kita merasa pintar, kita merasa hebat. Yang alhasil kesombongan kita itu membuat kita mengesampingkan Roh Allah. Sehingga kita bertumbuh pada kekuatan kita sendiri, kepada hikmat manusia itu. Jadi ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak menghiraukan kekuatan Roh Allah, bukan berarti Roh Allah itu pribadi yang mutungan, bukan pribadi yang baperan. Tetapi di sini kita yang tidak bisa, kita yang tidak mengesampingkan kekuatan Roh Kudus, dan kita lebih mengutamakan, mengedepankan kekuatan kita. Ini yang membuat Roh Kudus tidak bekerja dalam apa yang kita katakan, baik dalam kesaksian maupun dalam khotbah yang kita dengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kesaksian itu berbicara tentang kata-kata. Tetapi ketika kita bersaksi, bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi ada kuasa yang disampaikan untuk diterima oleh jemaat Tuhan. Dan itu jadi berkat. Kemampuan manusia dan kekuatan Allah disatukan, itu menjadi kesaksian yang sangat memberkati. Kesaksian yang menyentuh setiap pribadi.
Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan ini, berarti dalam pikiran saya berarti kita boleh dong selalu bersembunyi di balik saya nggak bisa ngomong gitu. Bersembunyi di balik saya kalau saya ngomong belepotan gitu. Jadi jangan saya kesaksian. Besok aja saya tak siapin dulu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau membagikan kebaikan Tuhan lewat apa yang kita alami, mari kita mau belajar meningkatkan kemampuan kita untuk berbicara. Dan Tuhan yang mampukan kita dengan kekuatan Allah untuk bisa menyampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh jemaat Tuhan. Bukan berarti kita beralasan untuk tidak bersaksi. Karena merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu ngomong di depan, saya malu dan sebagainya. Tapi mari kita juga belajar untuk berani mengasah kemampuan kita untuk menyampaikan bahwa setiap pribadi kita sebenarnya dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kehidupan kita diproses Tuhan untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tetapi terkadang kita tidak mau melakukannya karena itu tadi, bersembunyi di balik alasan bahwa saya nggak bisa ngomong, bahwa saya yang ngomong belepotan, saya yang ngomong di depan ngewel, tanganku nggak bisa berhenti bergetar. Pertama kali saya melihat Mas Nunus menyampaikan firman Tuhan, tangannya juga bergetar ya Mas Nunus ya. Jangankan Mas Nunus yang sekolah Alkitab, saya itu dredeg dari atas sampai bawah gitu. Tapi untungnya saya enggak goyang di depan ketika menyampaikan firman Tuhan gitu. It's okay, itu enggak apa-apa ya. It's okay, kayak ngomong sama Niel sama dia. It's okay Niel dia. Itu enggak apa-apa gitu loh. Dengan segala kemampuan kita, mari kita beranikan diri untuk memberikan kesaksian. Berkata-kata, tetapi balik lagi, bukan bertumbuh kepada hikmat yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, tetapi mari bertumbuh pada kekuatan Allah yang memampukan kita dan yang menyentuh setiap hati jemaat Tuhan yang mendengar. Supaya kesaksian kita itu tidak jadi sesuatu yang menguap saja gitu, tetapi benar-benar menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu tidak berarti tanpa penghidupan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus sangat menghidupi apa yang ia katakan. Paulus datang dengan menanggalkan segala atribut kebanggaannya, mengakui kuasa Allah dan hidup dalam tuntunan Roh Allah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita sudah merasakan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Pagi ini, apakah kita merasakan kuasa Allah? Merasakan. Hari kemarin, apakah kita merasakan kuasa Allah? Dan itu bisa jadi kesaksian kan, untuk dibagikan. Ketika kita bersaksi, kita meninggikan, mengakui kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bisa melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita, itu bisa kita ceritakan. Tetapi yang sering kali jadi kesaksian kita itu tidak jadi berkat bagi orang lain adalah ketika kita bersaksi, orang melihat, orang mendengar kebaikan Tuhan. Orang lain diberkati dengan kesaksian kita. Tetapi ketika kita menghadapi proses yang lain, seringkali yang keluar dalam pikiran kita, yang keluar dalam perkataan kita, kenapa kok aku lagi Tuhan yang diproses? Kenapa ini semua terjadi dalam kehidupanku? Kenapa enggak yang lain aja? Kenapa aku harus menghadapi masa sulit ini lagi? Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa kehidupan kita itu seperti musim yang selalu silih berganti datang. Dan proses Tuhan, proses belajar itu tidak hanya datang sekali dua kali. Tetapi proses hidup itu datang berulang-ulang dalam kehidupan kita sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, bagaimana supaya kesaksian kita hidupi?
Ketika kita bersaksi, mengakui Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, maka ketika kita mendapati proses yang lain, mari kita menerima itu dengan penuh sukacita. Karena kita yakini bahwa Tuhan yang kemarin nolong saya, akan nolong saya juga hari ini. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa urepku ini kok susah banget gitu. Urepku ini kok Tuhan kok selalu ndak ada pribadi yang lain untuk diproses. Aku meneh gitu kan. Aku meneh gitu. Kita sudah melihat karya Tuhan begitu luar biasa. Tetapi ketika kita sedang menghadapi musim yang lain, kita keluh lagi. Jadi pengakuan kita yang di sana tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak hidup itu. Di depan kita ngomong, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Tuhan kuatkan hati saya. Saya bersyukur Tuhan menolong saya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Itu kata-kata dalam kesaksian kita yang pernah kita sampaikan. Tetapi ketika kita menghadapi masa yang lain, kita tidak setegar ketika kita kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kita kesaksian karena kita sudah lewati itu. Dan kita lihat pertolongan Tuhan. Sebenarnya ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, dan kita menyampaikannya, itu kan berarti kita merasakan ya. Gitu loh. Itu bagi saya itu adalah pelajaran. Karena ketika saya menghadapi seperti ini, Tuhan yang tolong saya. Dan saya rasakan kebaikan Tuhan. Ketika saya menghadapi fase yang lain, proses yang lain, seharusnya saya menghidupi apa yang saya katakan kemarin. Bahwa Tuhan akan tolong saya. Bahwa kuasa Tuhan akan tetap menyertai saya. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang sudah menyampaikan kesaksian, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam hidupnya mengeluh terus. Ada enggak Bapak Ibu? Banyak. Karena kita tidak menghidupi apa yang sudah kita lihat. Kesaksian yang kita sampaikan kemarin itu jadi sesuatu yang kebanggaan saja yang dilihat oleh banyak orang bahwa Tuhan tolong saya. Tetapi pada masa yang lain saya tidak bisa hidupinya. Karena saya terus mengeluh, Tuhan proses saya ngeluh. Walaupun nanti juga kayak bisa ngelewati. Dan saya mengakui ini karena kebaikan Tuhan. Tapi ketika proses yang lain datang, ngeluh lagi Tuhan, aku meneh. Gitu. Bapak Ibu Saudara, kita itu semua punya medan pertempuran yang sama. Tapi di tempat yang berbeda. Ketika saya diproses Tuhan berkali-kali, Om Pandu pun juga diproses Tuhan berkali-kali. Betul Om Pandu? Ketika Om Pandu diproses berkali-kali, Bu Asis juga diproses berkali-kali. Jadi kita punya musim yang sama, cuma beda aja perkaranya. Gitu. Mari kita mau hidupi bahwa kebaikan Tuhan, apa yang sudah kita saksikan tentang kebaikan Tuhan, mari kita hidupi dengan cara ketika kita menghadapi sebuah proses, kita punya ketangguhan, dewasa dalam iman kita kepada Tuhan. Bukan lagi yang ngerengek ngeluh, Tuhan kok aku meneh, Tuhan kok aku lagi. Walaupun proses yang akan kita hadapi ini akan semakin sulit, tetapi kan kita sudah tahu caranya, kita sudah punya tutorialnya. Tuhan sudah kasih tutorialnya untuk kita bisa melewati proses ini. Jadi tidak perlu mengeluh, kita mau hidupi kesaksian kita yang kemarin. Bahwa ketika Tuhan tolong saya, kemarin, hari ini pun Tuhan juga tolong saya. Besok pun Tuhan juga tolong saya. Sehingga tidak ada dalam status WA kita kalimat yang mengeluh. Tidak ada lagi dalam pembicaraan kita dengan orang lain kita mengeluh. Karena kita yakini, kita menghidupi bahwa Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan menyertai kehidupan kita.
Pengalaman iman kita akan menjadi kesaksian yang hidup jika kita menghidupinya. Bukan menjadi pribadi yang selalu mengeluh saat menerima proses Tuhan. Mari kita mau hidupi setiap kesaksian yang kita sampaikan. Jangan lagi menjadi pribadi anak-anak secara rohani. Tetapi kita sudah dikasih cara Tuhan. Bagaimana cara kita melewati setiap musim kehidupan kita. Yaitu dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, cepat ya Bapak Ibu. Kesaksian tidak berarti tanpa perubahan. Ini sangat efektif Bapak Ibu Saudara. Perubahan hidup adalah kesaksian yang sangat efektif untuk membawa orang lain kenal sama Kristus. Berapa banyak anggota keluarga kita rindu datang ibadah kepada Tuhan ketika melihat perubahan hidup kita. Hari-hari ini saya lihat Bapak Ibu Saudara, banyak anggota keluarga yang dulunya nggak mau nih datang ke gereja. Ketika ada satu pribadi yang setia sama Tuhan, mengalami perubahan dalam hidupnya, keluarganya lihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa gitu. Dan akhirnya muncul kerinduan untuk datang beribadah sama Tuhan. Kesaksian bukan sekedar kata-kata, tetapi perubahan hidup kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dulunya saya begini, sekarang saya begini. Dulunya saya suka marah-marah di rumah, tetapi sekarang menjadi ramah, menjadi sabar di rumah. Ketika dulu minta macam-macam sama orang tua, harus ada, sekarang jadi pribadi yang nerimo. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu kesaksian yang sangat memberkati. Orang akan melihat itu, mungkin dia nggak ngomong, mungkin tidak ada perkataan yang keluar. Contohnya, Bu, aku tadi gini. Mungkin anak ini nggak ngomong gitu. Tetapi orang melihat hidupnya berubah. Orang melihat ada dampak positif yang terlihat dari anak ini. Akhirnya jadi sesuatu yang membuat keluarga kita yang lama nggak datang ke gereja jadi penasaran gitu. Ini kasus banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Perubahan hidup kita bisa jadi kesaksian yang mengubahkan kehidupan orang lain. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita tahu bahwa dulunya Rasul Paulus ini sangat anti dengan Kristus, ya, menjadi penganiaya jemaat. Jemaatnya itu jemaat Kristus gitu loh. Rasul Paulus dulu anti sekali dengan yang namanya Kristus. Setiap orang yang percaya sama Kristus dibantai, dianiaya. Bahkan kita tahu bahwa salah satu martir pertama yaitu Stefanus itu mati karena seizin Saulus pada waktu itu. Dia penganiaya jemaat. Orang-orang yang percaya sama Kristus dia aniaya. Sekarang dia ngomongnya, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya semuanya tentang Yesus Kristus. Dulu yang anti, sekarang Yesus Kristus banget. Hidupnya mengalami perubahan. Paulus memutuskan untuk fokus kepada Yesus Kristus. Segala pengetahuan tentang hukum Tauratnya itu dianggap sampah, dianggap kebodohan. Ketika dia mengikuti menjadi Farisi, itu kebanggaan pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, itu adalah suatu kebodohan. Itu dianggap sampah sama Paulus. Ini kan perubahan yang sangat drastis. 180 derajat, bukan 360
60 derajat ya Bapak Ibu Saudara. Kalau 360 derajat berarti balik lagi. Nah, 180 derajat. Ketika dulu Saulus, ketika namanya Saulus, penganiaya jemaat, anti banget sama Kristus. Tetapi ketika Rasul Paulus dipanggil sama Tuhan, dia memutuskan untuk hidup fokus sama Kristus. Jadi berbalik toh. Benci jadi cinta mati gitu kan ya. Benci banget dulu sama Kristus. Sekarang cinta mati sama Kristus. Perubahan hidup yang luar biasa. Dan ini dilihat oleh pengikut-pengikutnya waktu dulu. Apa toh yang bikin Rasul Paulus ini berubah? Wong dulu wae sapa sing ngomongin tentang Yesus mati gitu ya. Sekarang dia malah menyampaikan tentang Kristus, berbicara tentang Kristus. Orang-orang yang melihat menjadi penasaran sebenarnya seperti apa toh Yesus Kristus. Dan mereka pun mulai ikut mengenal. Perubahan hidup Saulus menjadi Paulus membuat banyak orang percaya sama Yesus. Banyak orang penasaran, pengen tahu siapa toh Yesus Kristus itu. Sebuah perubahan hidup yang drastis yang diambil Paulus, dan perubahan ini membuat banyak orang ingin mengenal Kristus. Seberapa banyak kita rindu ketika hidup kita diubahkan menjadi kesaksian yang mengubahkan pribadi yang lain. Siapa yang di sini rindu hidupnya diubahkan untuk mengubahkan pribadi yang lain? Boleh angkat tangannya. Ya, puji Tuhan, kita semua rindu untuk perubahan hidup kita itu menjadi kesaksian yang hidup, yang bisa mengubahkan pribadi yang lain. Saya rasa perubahan hidup Om Pandu ini juga mungkin menjadi viral di kalangannya. Apa toh ndundu wong ndek men ra tau ning gereja saiki ning gereja terus gitu. Ada ndak Om Pandu? Wah. Perubahan hidup kita bisa jadi kesaksian yang hidup dan mengubahkan pribadi yang lain. Bukan dengan kata-kata saja. Tidak perlu menjadi filosofi, tidak perlu menjadi intelek. Ya itulah fasih. Tetapi ketika Tuhan pakai kita, mengubah kehidupan kita, kita bisa jadi kesaksian. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi saksinya. Tidak harus orang yang memiliki pengaruh. Tuhan hanya memilih pribadi yang bersedia diubahkan untuk menjadi kesaksian yang mengubahkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memiliki kerinduan yang sama. Bahwa kehidupan kita, perubahan yang ada dalam kehidupan kita memberkati orang lain dan mengubahkan kehidupan orang lain. Bersyukur ketika ada pribadi dalam rumah kita yang berubah karena Kristus. Saya percaya bahwa ketika satu orang diselamatkan dalam rumah, maka seisi rumah pun diselamatkan. Amin. Karena pribadi itu berubah. Yang dulunya cuek sama Tuhan Yesus, apa toh kuwi ibadah. Ibadah bisa besok-besok, besok minggu masih ada lagi. Ibadah anak-anak muda, Sabtu itu waktunya dolan, Sabtu itu waktunya malam mingguan, tetapi menyediakan diri untuk datang ibadah. Kita bersyukur ketika anak-anak muda ini memiliki perubahan hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin bahwa keluarganya pun akan diubahkan. Kita yang dewasa, kita yang tua, kita juga harus mau berubah. Jadi pribadi yang baru, yang fokusnya itu sama Tuhan Yesus. Yang fokusnya itu bukan pada kekuatan sendiri, bukan pada kehebatan kita sendiri. Tetapi fokusnya itu sama Tuhan. Jadi pribadi, kerinduan setiap kita, yaitu menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Ketika kita dulu jadi serupa dengan dunia, sekarang jadi serupa dengan Kristus, maka orang akan bertanya-tanya, ono foto kamu ini.
Kesambet apa toh kamu ini? Bapak Ibu Saudara, saya punya bukan satu beban tapi suatu PR gitu. Suatu PR di mana saya punya seseorang yang harus saya dampingi untuk bisa berubah. Pemandu kenal bagaimana pribadinya, saya rindu orang ini berubah. Apapun saya terima, maksudnya segala, saya terima apa adanya dia lah gitu loh. Tetapi saya rindu, saya berdoa sama Tuhan supaya pribadi ini dirubahkan. Dan saya yakin dan percaya bahwa keluarganya pun akan diubahkan. Tiga hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan sekedar kata-kata, kesaksian memang berbicara di depan, tapi tidak selalu berbicara di depan. Kesaksian memang harus menyampaikan sesuatu, tetapi tidak harus selalu dengan kata-kata. Kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, yang memampukan kita untuk menembus hati setiap jemaat Tuhan yang dengar kesaksian kita. Dengan dibarengi kita menghidupinya dan kehidupan kita diubahkan. Itu satu paket komplit, kesaksian itu bisa sampai dan memberkati orang lain. Siapa yang rindu kita semua bisa jadi seperti pribadi yang Tuhan mau ini. Like Paulus gitu. Kita bukan seperti Paulus, bukan Paulusnya, tetapi Tuhannya. Keputusan-keputusan Paulus itu memberkati kita gitu. Bukan Paulusnya, tetapi Paulus itu tokoh yang kita real, kita bisa lihat dan kita bisa teladani. Tetapi di sini yang kita mau ambil yaitu cintaannya Paulus sama Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan itu memberkati, menghidupi orang lain dan mengubahkan kehidupan orang lain. Dan kita mau rindu kehidupan kita juga sama seperti itu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan sombong jika kita bisa. Jangan minder ketika kita tidak bisa. Jika kita mampu bersaksi dan memberkati orang lain, itu semua karena Tuhan, bukan kekuatan kita. Mari kita menghidupi apa yang sudah kita percayai, yaitu kuasa Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi dewasa dalam proses Tuhan. Tidak jadi pribadi yang ngeluh terus. Jangan takut berubah Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan akan pakai kita untuk mengubahkan kehidupan orang lain. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitas, kekayaanku, ku dipilih
Percakapanku bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya, semua kan ku dapat bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, karena anugerahnya diberikannya pada kita semua. Anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu pakai hidup kita, tapi kita mau tanggalkan semuanya ini. Kita mau pakai kekuatan Roh Kudus. Supaya apa? Yang kita katakan, kesaksian kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan mengubah. Karena kebaikanku bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena
dalam yang asing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Paulus, menanggalkan kebanggaan-kebanggaan kami untuk Tuhan pakai jadi alat kesaksian-Mu yang hidup, yang mengubahkan. Kiranya Roh Kudus yang pimpin kehidupan kami. Kami mau berjalan nurut sama apa yang Roh Kudus mau. Supaya kehidupan kami menjadi kesaksian yang tidak hanya sekedar kata-kata saja. Tetapi kehidupan kami menjadi kesaksian yang hidup. Kesaksian yang mengubahkan. Sehingga nama Tuhan boleh dikenal oleh banyak orang lewat kehidupan kami. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk menjadi kesaksian yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus lewat firman-Mu pagi hari ini, menguatkan, memimpin kami, supaya kami jadi alat Tuhan yang hidup, memberitakan kabar baik bagi semua orang, menyampaikan kesaksian, mengenalkan Kristus bagi banyak orang lewat kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memperlengkapi setiap kami untuk menjadi alat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini, supaya firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami, menjadi berkat untuk kami, dan kami bagikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, puji nama Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Biarlah hanya Allah saja yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk menyampaikan kesaksian. Dan biarlah kita juga dimampukan untuk menghidupi kesaksian dan boleh mengalami perubahan hidup, perubahan hati. Baik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan gerdu Gerakan 2000, dan nanti pelayan penatua atau diaken yang bertugas pagi hari ini bisa mempersiapkan diri. Kita pujikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai, bertekun terus, bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan. Berdoa terus, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Bersaksi terus, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Penatua atau diaken yang bertugas pagi hari ini kami persilakan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga lancar, damai, sejahtera dalam bersukacita memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tante Putri Tuhan. Urapi yang daripada-Mu Tuhan, semakin hari semakin tambah heran. Tuhan, berkati
kehidupannya, kesehatannya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat negara dan bangsa ini Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terbawah Tuhan, berkati Presiden dan Wakil Presiden, juga segala pemerintahan Tuhan, berkati-berkatnya daripadamu supaya kaum pemerintahan itu bisa menjalankan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Solo ini Tuhan, berkati Tuhan keadaan kota Solo ini Tuhan, supaya menjadi kota yang rukun, damai, sejahtera, sehingga kerukunan terjamin di tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Kecamatan Serengan ini Tuhan, khususnya Kelurahan Keratonan ini Tuhan, berikan kemuliaan-Mu Tuhan untuk tempat ini Tuhan, supaya tempat ini, warga di sini menjadi damai, sejahtera, rukun antar umat beragama Tuhan, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat MCC Tuhan, berkati kesehatan, berkati pekerjaan, yang sekolah berkati Tuhan, supaya menjadi jemaat yang takut akan Engkau Tuhan dan menjalankan firman kebenaran Tuhan, menjadi terang dalam pelita dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, ruko ini Tuhan, berikan tempat ini supaya menjadi tempat yang memuliakan nama Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami jemaat semua MCC Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Hanya yang pengharapan daripada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Ternyata ya ibu-ibu, bapak-bapak, emang di sini tuh bisa gemetar. Sekarang kami mau menyampaikan pengumuman sepekan. Untuk hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore, 6 petang di Maestro. Hari Selasa dan hari Rabu ada oikos, nanti akan diumumkan di grup oikos masing-masing. Terus hari Kamis ya, hari Rabu pagi, ada Kristalia dengan Radio Immanuel, silahkan yang longgar mendengarkan, monggo. Terus untuk hari Kamis ada latihan musik pujian untuk jam 6 ibadah raya pagi dan untuk jam 7 ibadah raya kedua. Untuk hari Jumat pertama dan ketiga menara doa di sini ya, di ruko jam 6. Untuk hari Sabtu ada Metanex jam 6 juga Tante, jam 6. Terus hari Minggu ibadah raya pertama jam 8. Terus jam 3 sore ada Alpakit, jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada tambahan-tambahan informasi Bu. Puji Tuhan, Bu Nyoman merasakan ya Bu? Ada ngeri-ngeri sedap gitu di depan. Mungkin dijatah setiap minggu ada 1-2 orang mencoba ya. Melatih ya. Ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala tidak ikut ibadah bersama kita pagi hari ini karena melayani di gereja sebelah. Kemarin Pak Yusa sudah melayani di sini dan ini gantian Pak Daniel yang melayani di sana. Sebenarnya cuma loncat ke situ saja gitu. Puji Tuhan, pengumuman yang lain yaitu masih tentang retreat Bapak Ibu Saudara.
mungkin retreat ini kurang 1 bulan lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar, silakan mendaftar di Oikos masing-masing. Yang belum punya Oikos atau belum bergabung dalam Oikos, silakan menghubungi administrasi, yaitu Mas Adris. Dibantu siapa ya kemarin? Dibantu sama Mbak Nita di depan untuk bisa mendaftar. Kontribusinya 175.000 untuk dewasa, lalu 100.000 untuk anak-anak. Dalam hal ini anak-anak yang tidur bareng orang tua, bukan anak-anak, semua kita di sini anak-anak ya gitu. Tapi yang tidur sama orang tua itu 100.000. Tetapi yang milih tidur sendiri 175. Itu kontribusinya. Yang penting daftar dulu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlewatkan karena ini program gereja kita. Jadi mari kita sama-sama mendukung supaya iman kita juga boleh dikuatkan lewat retreat. Jumat ini Jumat yang kedua, jadi tidak ada menara doa. Jadi Jumat ini kosong. Bagi yang mau mudik silakan mudik. Itu kan long weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Tapi jangan lupa hari Minggu datang lagi ibadah. Ada informasi yang lain Pak Iwan? Tidak ada informasi yang lain. Ada yang sakit Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan sehat semua. Boleh loh Bapak Ibu Saudara kalau minta dukungan doa, nanti bisa disampaikan oleh Aser di depan untuk kita bisa doakan sama-sama. Jadi besok kalau yang ada bergumul, boleh memberikan doa pergumulannya supaya kita doakan bersama-sama. Kalau tidak ada informasi yang lain, kita mau tutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersuka cita, kami sungguh diberkati lewat pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kami untuk menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang memberkati orang lain. Dan Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus berjaga-jaga dalam kehidupan kami supaya kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur semua ibadah berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, jemaat Tuhan yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menjamah, Roh Kudus sendiri yang menyentuh setiap hati kami. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan di CKI MCC ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan mampukan kami jadi berkat buat keluarga kami, jadi tiang doa buat keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh mengenal Kristus, seisi rumah kami diselamatkan karena Tuhan yang bekerja. Kiranya Tuhan juga berkati setiap pekerjaan tangan kami. Apa yang kami kerjakan, tangan-tangan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu semua karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini yang masih sekolah. Kiranya mampukan mereka untuk menjadi teladan, berprestasi di sekolah, sehingga membanggakan keluarga mereka, terlebih membanggakan Tuhan karena menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Kami yakin Tuhan yang akan tolong sehingga kami boleh melewati fase kehidupan kami, musim kehidupan kami, karena Tuhan yang menolong kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mengangkat setiap kami ketika kami lemah. Tuhan sendiri yang menyembuhkan setiap sakit kami, kelemahan kami. Roh Kudus sendiri yang memberkati kami. Tuhan juga berkati setiap kesehatan kami, setiap apapun yang menjadi kelemahan tubuh kami. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang memberkati, menyembuhkan setiap sakit kami. Sehingga kami boleh sehat semuanya, dapat beraktivitas dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan juga
Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas pelayan Tuhan. Memiliki kerendahan hati, memiliki hati hamba untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kiranya Tuhan yang memberikan perkenanan kepada pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani. Sehingga apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan sepekan MCC. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang sudah menjadi program kegiatan gereja kami. Kiranya Tuhan yang tuntun, Tuhan memberkati setiap ibadah, setiap kegiatan. Sehingga setiap ibadah dan kegiatan ini boleh memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk retreat yang akan datang Excel 2025. Kiranya Tuhan yang memberkati para panitia yang berjibaku untuk berupaya supaya retreat ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang cukupkan setiap dana. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan pun boleh ikut ambil bagian dalam retreat Excel 2025 ini. Sekarang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, perjalanan pulang kami dari tempat ini sampai rumah kami masing-masing. Semuanya dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh kembali berjumpa dengan saudara seiman kami di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, mari jemaat Tuhan kita buka tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, wartakan kebaikan Kristus bagi banyak orang. Dan jadilah pewarta kabar baik. Dan biarlah berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah aku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan.